Oke, Miss Grace Melia, silakan Miss kalau mau memperkenalkan dirinya dulu Miss sebelum kita masuk ke topik kita yang abis ini. Oke, thank you. Halo teman-teman Playhouse Academy, salam kenal. Nama saya Grace Melia, boleh dipanggil Gracie. Aku ibu dari 2 anak dan sekarang sedang memberikan layanan play terapi untuk anak usia 4-16 tahun di Jogja Medical Center. Suka sharing-sharing, boleh mampir ke IG ku juga ya, di @grace.melia. Gimana Miss? Kabarnya semua sehat Miss? Puji Tuhan, sehat semuanya. Miss, apa Ya, kabar di sana? baik. Cuma nanti maaf kalau ada gangguan suara-suara ini ya, thunder lagi hujan besar di Bogor. Oh, sama di sini juga lagi hujan sih, Miss. Oh, lagi hujan besar juga Mm-mm. ya. Iya, iya. Miss mau nanya nih, Miss. Mm-mm. Kan kita semua kemarin mami-mami nih di Playhouse pas tahu Miss Grace Melia juga join the Teaching and Parenting Conference, kita tuh langsung excited gitu loh, Miss. Waduh, Oh. play-based parenting. Kayaknya langsung heboh semuanya. Nah, terus mungkin kalau yang tahu kan udah sering ngikutin nih, udah jadi follower. Mungkin kalau yang belum, mungkin penasaran nih Miss, play-based parenting apa sih itu gitu loh. Sebelum kita masuk kan ke topik kita kan mau tahu nih tantangan jadi orang tua zaman sekarang tuh apa aja sih gitu. Nanti kan Miss Grace Melia kan akan menjelaskan kan, minta insight-nya, minta sharingannya juga gitu Miss. Jadi play-based parenting atau playful parenting itu sebenarnya maknanya sederhana, yaitu joining in their world of play. Jadi ya, orang tua yang percaya akan pentingnya bermain, percaya akan manfaat bermain, understand why play is so important for children, sehingga kita bikin waktu dengan penuh kesadaran dan intensi untuk sesibuk apapun itu pasti ada waktu main sama anak-anak kita. Dan juga play-based parenting ini, it's not really about the technique actually, but it's about the connection gitu. Jadi gimana kita bisa connect sama anak-anak kita, salah satunya ya lewat bermain itu. Tapi banyak cara lain juga, termasuk berkegiatan bersama-sama, misalnya maminya lagi cuci piring, terus anak juga cuci piring, kita sambil bercanda atau sambil nyanyi lagu bareng, ada connection, ada attunement. Nah, kurang lebih kayak gitu nih. Oh, jadi kesempatan ya untuk apa namanya antara orang tua sama anak build the connection bridge gitu ya. Oh, oke oke. Itu modal bukan Miss buat menghadapi tantangan kita nih? Iya, banget banget karena kebetulan aku tuh pernah ya ikut workshop yang bagus banget itu dari John Gottman. Nah, John Gottman itu bilang, tanya gitu sama audiens, apa sih yang orang tua tuh expect untuk anaknya punya di kemudian hari gitu. Nah, orang tua kan pasti jawabnya macam-macam ya. Anak aku sukses, terus bisa punya pekerjaan yang bagus, pasangan yang compatible dan lain sebagainya. Nah, ternyata we cannot reach that, we cannot achieve that only by good discipline gitu. Oke. Jadi kita perlu untuk ya itu tadi punya connection, punya attachment yang secure, punya bonding yang kuat. Jadi ketika di kemudian hari nanti anak punya tantangan dalam hidupnya, mereka tahu bahwa mereka tuh punya rumah untuk mereka bisa pulang, ada yang dengerin ceritanya dan lain sebagainya. Juga mungkin buat ngadepin semua ini kali Miss godaan-godaan kan zaman sekarang. Godaan macam-macam ya. Segala penjuru. Segala penjuru. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua Miss, sekarang I got it. Jadi misalnya kita harus punya bonding gitu kan. Jadi ada secure attachment. Nah, tapi kita sendiri kan sebagai orang tua cuman taunya kan ya kayak apa yang kita tahu dari orang tua kita dulu lah gitu kan, gimana sih orang tua kita ngajarin kita itu yang kita tahu, sedangkan kan sebagai parents kan kita nggak punya handbook kan Miss. Sedangkan bener banget. Iya. Miss sharing dong insight Miss supaya tuh kita siap gitu loh challenge-nya. Emang challenge-nya apa sih sekarang? Top 3 lah Miss kalau gitu. Oke. Aduh, sebentar. Ini kita ngobrolnya santai aja ya. Ini aku excited banget sih terus terang bahas topik ini. Kalau bicara challenge itu sebenarnya memang banyak banget, dan tadi Miss Melisa udah kasih intro yang sangat bagus banget bahwa udah ada handbooknya, terus kita punya pengalaman dari pola asuh orang tua dan lain sebagainya, yang itu ternyata kita jadiin template nih dalam cara kita mengasuh anak-anak kita.
Nah, pertanyaannya, apakah kita punya template yang sehat? Gitu. Ya, kalau dulu orang tua mengasuh kita dengan cara-cara yang empatik. Tapi generasi kita, kalau kita generasinya sama ya, Miss, anggap aja sama gitu. Dulu kan banyak dari generasi kita tuh dibesarkan dengan ancaman, dengan makian, bentakan, physical punishment itu zaman dulu biasa banget gitu. Nah, sehingga itulah template atau pola asuh yang kita tahu, yang kita percaya, dan akhirnya tanpa sadar kita jadi pakai, walaupun sebetulnya kita sekarang nih udah tahu bahwa ternyata mukul, cubit itu tuh nggak baik, bentak terlalu lama nggak baik. Nah, tapi ya itu karena pola asuh yang kita terima itu sudah sedemikian mengakar, memang tidak semudah itu untuk break the cycle, which is itu adalah challenge yang pertama nih. Kalau Miss Melissa tanya top 3 ya, nah ini mungkin challenge yang pertama nih, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang challenge pertamanya tuh kita sebagai orang tua nge-break apa yang kita dapetin yang dulu-dulu yang nggak bagus lah. Kalau bagus kan kita harus keep. Kalau misalnya yang jelek atau apa ya kita harus jangan terusin lagi dong gitu ya Miss ya. Oke. Ya. Nah, terus yang challenge kedua ini sebenarnya juga masih related sama poin yang barusan ya, yaitu kita sebagai orang dewasa ini masih sangat kesulitan untuk mengelola emosi kita sebagai anak manusia. Padahal namanya jadi orang tua itu akan ada segudang emosi ya, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Dan mungkin buat teman-teman yang wondering emosi positif, emosi negatif ini apa? Kalau emosi positif itu emosi yang cenderung rasanya tuh nyaman dirasain ya, kayak happy, grateful, excited, calm gitu. Kalau emosi negatif itu yang cenderung tidak nyaman. Jadi semoga tidak ada yang miskonsepsi mikirnya, oh emosi negatif berarti nggak boleh. Itu bukan kayak gitu. Karena namanya emosi itu tidak ada dikotomi hitam putih, benar atau salah, dan semuanya itu valid. Nah, related sama poin sebelumnya, kenapa kita sebagai orang dewasa yang kita umurnya udah 30-an atau mungkin 40-an ke atas juga ada, masih kesulitan mengelola emosi. Karena kita saat kecil diasuh sama orang tua kita tidak terbiasa diajak untuk ngobrol tentang emosi, tidak terbiasa menamai emosi, tidak terbiasa merasakan emosi. Gampangnya gini, mungkin kasih contoh ya. Kalau zaman dulu kita sebagai anak sedih terus kita nangis, orang tua kan kadang giniin kita ya, alah gitu aja kok nangis, gitu aja kok sedih, udah nggak usah nangis, udah yuk senyum yuk biar cantik yuk, anak yang manis yuk senyum dulu. Nah gitu. Dari situ kita belajar bahwa emosi sedih itu nggak usah dirasain, emosi sedih itu nggak baik, dan kita jadi nggak belajar untuk mengelola emosi sedih itu. Makanya sekarang kita juga kesulitan mengelola emosi, karena ternyata sebelum kita mampu mengelola emosi itu, kita harus mampu mengenali dulu. Kita nggak akan bisa kelola kalau kita nggak kenal. Gitu. Kalau kelolanya itu gimana, Miss, maksudnya? Mengelola itu misalnya gini, misalnya aku sama anak aku, Eden gitu ya. Eden punya waktu screen time, terus waktunya sudah habis nih, tapi dia masih nawar-nawar. Biasanya kan anak-anak gitu ya, 5 menit lagi please, gitu-gitu. Atau mungkin 10 menit lagi please, gitu. Extra minute, Miss, extra kasih bonus. Gitu. Nah, hal yang seperti itu kadang-kadang bisa membuat kita merasa kesel, merasa tidak dihargai sebagai orang tua, merasa tidak dihormati aturan kita. Gitu. Nah, kalau kita tidak terbiasa mengenali, oh ini aku udah mulai jengkel nih. Lama-lama jengkel itu akan bisa escalate. Misalnya dari skala 1 sampai 5 ya. Mungkin tadi cuma di 1. Tapi karena udah makin lama-lama jadi 4, sehingga akhirnya kita keluar deh bentak-bentak. Kamu tuh gimana sih? Gak pernah mau denger mama. Selalu kayak gitu. Nah, makanya banyak orang tua yang bilang, aku tuh susah banget ngerem marah karena rasanya kepala udah terlanjur mendidih, terlanjur berasap, ya kan? Nah, yang itu karena kita tidak terbiasa mengenali saat itu masih skalanya intensitasnya rendah. Kita baru kenalnya pas udah escalate banget nih, pas udah mendidih itu tadi makanya. Gitu. Nah, aduh sorry aku banyak ngomong ya. Nggak, lagi nyimak dan menyerap ini. Kalau misalnya kita terbiasa mengenali, mengelola, kemungkinan besar
nggak usah sampai di angka 4 atau 5 jengkelnya, kita kan sudah oh ini aku udah mulai jengkel nih, karena tanganku udah mulai gremet-gremet misalnya, atau jantungku udah mulai degupnya lebih kenceng nih misalnya. Aku minum dulu deh, atau aku cuci muka dulu deh, atau apa gitu. Supaya kita jadi lebih mampu mengatur respons untuk anak, nggak pakai lagi kamu tuh gimana, tapi misalnya mengingatkan aturannya dengan lebih empatik, dengan lebih friendly misalnya gitu. Itu benar banget, Miss. Itu kita banget kalau lagi numpuk semuanya, terus tiba-tiba kan suka nggak ketahan ya, namanya manusia ya. Kita kan kadang-kadang ya adalah kelepasannya gitu. Tapi sekarang aku baru realize sih, bener sih ya, harusnya ya kita break aja. Jadi minum kayak, cuci muka kayak gitu kan, sebelum udah panteng naik ke atas gitu. Iya. Makanya terkait ini ya, pola emosi ini ya. Kan kita sering nemuin tips parenting kayak pause dulu, pause and then breathe gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah kita tuh untuk nge-pause aja kita nggak nyadar, ya nggak? Nah, itulah efek dari pola asuh yang kita terima di masa kecil, karena kita nggak terbiasa merasakan emosi, nggak terbiasa mengenali tubuh kita itu ngomongnya apa. Padahal ternyata untuk setiap emosi tubuh kita tuh menyampaikan sinyal. Ya kayak itu tadi, mungkin dahinya berkerut lah, tangannya mulai gremet, jantung panas, tens di punggung, di pundak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada quote yang bagus banget ya, bahwa satu-satunya cara untuk bisa bertumbuh mengelola emosi itu ternyata adalah dengan cara merasakannya. Merasakannya, jadi just feel it, embrace gitu. Yes, embrace and get to know your emotions, get to know yourself better. Makanya sekarang banyak banget ya anjuran untuk bertumbuh itu juga ke dalam diri gitu, nggak cuma keluar aja. Gitu. Oke. Miss mau nanya, kalau misalnya jadi ya udahlah, kalau saya misalnya contoh saya sebagai parents ya udahlah, kan sesuai yang tadi Miss Grace cerita. Nah, kan kita pengen dong anak kita jangan kayak kita nanti gitu loh. Jadi untuk supaya mereka tuh bisa belajar mengenali, terus merasakan dan bisa nge-pause di saat memang waktunya nge-pause gitu. Itu gimana, Miss? Maksudnya kan kita mau mulai dari anak kecil dong, dari kecil dibawa ke besar gitu kan. Mulainya tuh gimana, Miss? Gak ada cara lain selain dengan orang tua yang juga belajar lebih dulu supaya bisa jadi emotion coach buat anaknya. Karena anak-anak itu nggak akan bisa dikasih tahu, Melisa, kalau kamu udah mulai marah itu tarik napas, terus pause dulu ya Melisa ya, jangan diterusin. Nah, tapi dia nggak pernah lihat ada role model yang menunjukkan pause itu seperti apa sih, yang menunjukkan ngerem saat marah itu seperti apa sih ya. Bagaimana anak bisa memahami itu? Gitu. Apalagi sebenarnya anak-anak kan otaknya itu masih jauh dari kata matang ya. Dan bahwa ternyata kemampuan untuk meregulasi emosi itu adalah kemampuannya yang diatur di executive functioning di thinking brain. Gitu. Dan thinking brain-nya anak manusia itu matangnya umur 25 tahun ke atas. Lama sekali gitu. Nih. Jadi perjalanannya masih sangat panjang, bukan? Iya. Nah, selama sampai waktu itu kita rengkuh gitu ya, otaknya anak-anak itu akan banyak berkaca, akan banyak mirror dari otak orang tuanya. Sehingga dibilang orang tua itu arsitek otaknya anak. Gitu. Nah, pertanyaan Miss Melisa tadi mulai dari mana? Artinya ya kita sebagai orang tua harus mau untuk bertumbuh, untuk belajar mengenali emosi kita sendiri. Yang simple, yang praktikal, yang kebayang buat teman-teman. Misalnya kalau malam nih, kita tanya apa kabar sama diri kita sendiri. How are you? Apa yang aku lakuin hari ini? Ada emosi apa aja sih hari ini? Dan konteksnya. Jadi kita belajar menyatakan, mengekspresikan emosi yang kita rasakan itu dalam kalimat plus intensitasnya. Ingat bahwa dalam satu hari itu pasti ada ragam emosi. Nggak mungkin kan dalam 24 jam kita happy doang gitu, atau marah terus macam-macam. Nah, kita bisa latihan. Misalnya kalau aku ya untuk hari ini aja deh, aku merasa puas dan senang karena tadi waktu aku menghadapi klien, ternyata klienku menunjukkan ada progres. Bangga dan senangku ini ada di angka, kalau 1 sampai 10 ya angka 8.
gitu. Mm-mm. Nah, di sisi yang lain aku merasa bersalah juga karena tadi aku berencana untuk main sama anakku dulu sebelum ngobrol sama Miss Melissa, tapi ternyata itu belum aku penuhi gitu. Nah, namanya ibu kan gitu ya, ada perasaan bersalah, ada perasaan macam-macam. Nah, itu kita belajar untuk kenali. Karena hanya dengan cara itulah kita akan lebih mampu itu kenalin kapan sih kita tuh marah, kapan sih kita tuh sedih, kapan sih kita udah mulai butuh calm down, dan apa calm down strategies yang works buat diri kita masing-masing. Karena tiap orang itu pasti beda. Oh, jadi kita mesti kenalin dulu lah ya. Jadi kita kenalin, terus baru kita pelan-pelan kita dijadikan keseharian mungkin kali ya, seperti itu. Iya, jadi make it a daily practice sebenarnya. Makanya self healing ini juga bisa dibilang self healing atau emotional self care ya. Itu sangat amat prosesnya tidak sebentar gitu. Sangat berbeda jauh sama definisi tentang healing yang sekarang ada banyak di sosmed, healingnya ke Bali sama Besti. Nah, itu enggak banget tuh. Nah, yaitu self healing atau emotional self care itu bisa sesederhana mengenali emosi kita hari ini, intensitasnya berapa, kita latihan pakai kalimat, terus kita cobain nih cara-cara calm down yang pas buat kita sampai kita nemu gitu. Karena kalau kita mau ngajarin anak, misalnya gini, Melissa, kalau kamu lagi marahnya tuh banget marahnya besar gitu ya, kamu tuh bisa misalnya breathe atau bisa cari yang pas buat kamu deh gitu. Nah, anak kan nggak kebayang gimana sih mami caranya yang pas buat aku gitu. Makanya orang tua perlu punya pengalaman dulu untuk mencari dan mencoba beberapa cara sampai akhirnya nemu yang suitable buat mereka gitu. Miss, ini kayaknya aku pernah baca di salah satu postingannya Miss Grace deh. Emang ini kita jadi orang tua nggak berhenti-berhenti ya belajarnya ya, Miss? Bener, sepanjang hayat ya justru. Iya, jadi baru beres belajar satu hal, ada lagi hal lagi yang harus dipelajarin. Sebab ya, tapi nggak rugi sih dengan kita belajar, kan kita kasih jadi role model anak, juga seperti kata Miss Grace, tadi jadi architect of their brain gitu kan ya Miss ya. Sebenarnya kalau mau bilang, oke, bener gini, namanya orang tua yang dipelajari itu pasti akan ada terus dan banyak gitu ya. Jadi kita kadang bingung mau belajar yang kemana dulu nih. Gitu. Nah, aku pernah ikut sebuah workshop tentang reparenting our inner child yang menurut aku bagus banget. Di situ tuh dibilang kalau memang kamu punya waktu, energi, dan budget untuk belajar, jangan belajar about ABC and 1, 2, 3 dulu and how to teach that to our kids. Jangan belajar itu dulu, tapi belajarlah yaitu cara-cara mengenal diri sendiri. Karena cara-cara mengenal diri sendiri itu most likely nggak akan cukup dalam satu sesi seminar doang kan. Iya. Gitu. Jadi mending belajar tentang cara reparenting karena once kita udah lebih mampu untuk kenal diri sendiri, kenal pola asuh mana nih yang nggak sehat jangan sampai diterusin, pola asuh mana nih yang sehat yang mau aku terusin, terus kita lebih kompak sama suami juga, itu akan jadi modalitas yang sangat amat besar dalam pola parenting kita ke anak. Ya sih, mungkin kalau anak punya role model yang sehari-harinya tuh bisa ngebimbing terus gitu kan, segala challenge kan kita sebagai orang tua atau dia juga sebagai anak itu mungkin ya bisa terasa lebih mudah kali ya, seperti itu kali Miss. Yes, kurang lebih gitu. Dan ini juga akan membuat kita berproses ya sama diri kita yang diri kita di masa lalu, diri kita di hari ini, memahami gimana sih kok hari ini tuh aku jadi Grace yang kayak gini, yang ternyata juga memaafkan orang tua. Jadi benar-benar prosesnya tuh panjang banget untuk jadi orang tua yang lebih playful, yang lebih mampu connect, lebih mampu patient. Tapi orang tua zaman sekarang juga pada kesibukan, Miss, katanya nggak ada waktu buat main. Hidup semakin susah, dia bilang begitu. Harus kerja melulu gitu kan. Itu juga salah satu challenge kali ya. Sebenarnya ini juga salah satu misconception ya kalau aku boleh bilang. Karena masih banyak orang tua yang berpikir bahwa nama yang bermain itu harus jam-jaman. Bahwa menjadi playful parents itu mainnya berarti harus 2 jam, 3 jam nemenin anak terus, hadir terus gitu. Sebenarnya enggak juga. Karena asalkan kita bisa make time 15-20 menit setiap hari itu sebenarnya sudah cukup. Gitu. Dengan catatan 15-20 menit itu kita konsisten, kita mindful, kita hadir penuh, nggak sambil
nyari sale-salean di e-commerce, nggak sambil apa kepo-kepoin apa gitulah ya. Iya. Gitu. Ya Karena quality time. yes, makanya kan dibilang ya, it's quality over quantities ya. Karena sebenarnya yang lebih dirasain anak itu adalah energi dan attunement dari orang tua. Walaupun waktunya cuma 15 sampai 20 menit doang, tapi itu tuh udah bikin anak ngerasa, oh ternyata sesibuk apapun mami papi aku, mereka tuh masih selalu make time untuk aku setiap hari. Berarti aku seberharga itu. Berarti aku sepenting itu. Dan itu adalah modalitas untuk confidence, self-esteem, self-worth-nya mereka. Gitu. Iya, ya. Jadi sekali berkegiatan langsung orang tuanya juga investasi lah quality time, anaknya juga bisa dapetin segala yang dia perluin, modalnya gitu kan, innernya, dalamnya seperti itu ya. Ya sih memang itu sih Miss, sering banget saya lihat juga teman-teman juga waktu pas lagi nggak usah sekarang anak udah besar, waktu masih bayi juga kan nyusuin sambil ngebrowsingin HP gitu. Bosen katanya bosen gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih, mungkin ibu-ibu ya perlu lah ya hal sekali-sekali gitu, tapi anak-anak juga butuh ya quality time-nya itu ya, koneksinya gitu. Mungkin itu tantangan yang ketiga kali ya, karena kita benar-benar sekarang udah nggak bisa berpisah dari yang namanya gadget, internet, sosial media, sehingga kadang jadi rancu, kapan nih perlu taruh, kapan nih bisa sambil lihat-lihat gitu. Dan banyak banget distraksi dari internet dan sosial media ini, kayak misalnya kita lagi main sama anak. Kalau dulu mungkin ya main-main aja kan orang tua dan anak. Sekarang orang tua akan sibuk di IG story-in, otomatis harus record ya kan. Belum lagi kalau misalnya orang tuanya pengen mendapatkan angle tertentu gitu. Jadi terus nyuruh anaknya ngulang, sorry ulangin dulu dong. Tadi mami belum dapet nih fotonya keliwat gitu. Anakku ngambek Miss kalau digituin. Dia langsung ngumpet. Tapi kalau misalnya Miss, kalau masalah gadget nih, gadget itu juga kan mereka bilang bisa quality time. Malah aku kemarin baca di mana nih, mungkin nggak tahu informasinya benar atau enggak, saya minta pendapat Miss Grace. Jadi katanya bisa quality time sambil gadgetan, jadi antara main bareng atau nonton bareng gitu loh. Quality time itu bisa nggak Miss sebenarnya? Bisa banget. In a way ini juga cara kita menunjukkan ya bahwa we can make the good use of gadget, and we are the ones who control the gadget. Gitu. It's up to us mau pakai gadget tuh untuk sarana mendekatkan atau menjauhkan, gampangnya kan gitu. Nah, itu connect atau have fun together lewat gadget itu juga salah satu hal yang aku rutin lakukan sama anak aku yang kedua yang usia 6,5 tahun laki-laki. Jadi setiap hari Sabtu itu adalah yes day-nya dia. Kita bilang Aiden's Day karena namanya Aiden. Nah, jadi di hari Sabtu itu dia boleh pilih tontonan di Netflix Kids dan aku yang akan ikutin dia nonton apa, dia milihnya apa. Dan aku bener-bener akan attentif dan mindful ketika nonton, walaupun sebenarnya aku rada bosen atau apa gitu ya, tapi karena aku udah janji aku mau nonton sama kamu yang nggak pakai HP, nggak pakai apa-apa, jadi kapanpun anak aku nanya atau kayak ngecek tadi mami beneran nonton nggak ya, dia tahu aku beneran nonton sama dia. Jadi tetap it's okay ya, gadget is just a media gitu kan untuk membangun relasi gitu ya. Bergantung dari intensinya apa ya. Kalau dari awal kita udah set the tone, kita yuk have fun bareng dengan nonton, dengan pakai gadget, kan intensinya udah jelas ya. Kita akan pakai ini together, ada togetherness lah intinya gitu. Oke. Tadi Miss kan sempat ngomong, kayaknya itu challenge yang ketiga, tapi saya belum dapat Miss challenge ketiganya maksudnya Miss Grace apa ya tadi ya? Internet. Jadi internet ini sebenarnya kalau di breakdown juga macam-macam ya. Yang poin A karena tadi kita udah pakai 1, 2, 3, sekarang pakai ABC. Kalau yang internet poin A tuh yaitu sangat amat menjadi distraksi, apalagi kalau kita masih kurang piawai dalam mengatur waktu dan energi untuk buka gadget. Yang poin B,
dari internet itu kita lihat informasi tentang parenting banyak banget yang seliweran di Instagram, di TikTok, dimanapun, dan benar-benar sebanyak itu sekarang arus informasinya. Karena sekarang like everyone makes parenting content, ya kan, nggak cuman expert, tapi ya banyak banget, bahkan online shop pun juga. Benar-benar kayak semua gitu, sehingga mana nih yang mau diikutin, karena kadang-kadang yang sini bilangnya A, yang sini bilangnya B, kadang-kadang kan bingung. Betul. Lagian kalau ngeliatin konten, ini sih pendapat sendiri gitu ya, Miss. Kadang-kadang enak ngomongnya, kayak maksudnya gimana ya, teori nggak realistis gitu loh. Jadi langsung hasil. Sedangkan yang aku butuhin, misalnya aku sebagai seorang ibu, proses, aku mau lihat prosesnya gimana sih. Kayak tadi kan Miss Grace kan jelasin, itu panjang, kamu harus begini dulu, begitu dulu, baru dapatnya hasilnya kan gitu. Tapi kalau konten-konten yang zaman sekarang kayak bisa misleading gitu. Kalau menurut udah gini aja gitu. Kesannya sepertinya gitu loh, Miss. Gitu. Nah, kalau Miss Grace buat mengatasinya gimana? Atau kita sebagai orang tua awam, kan kalau Miss kan lebih ada background-nya. Kita sebagai orang tua awam, gimana sih dengan informasi berseliweran gitu? Pokoknya untuk hal-hal yang semacam ini tuh selalu ingat bahwa kita tuh yang pegang remote-nya. Gitu. Artinya kita yang atur nih, kita mau baca dari akun mana atau siapa, dan kapan kita akan membacanya. Gitu. Kalau kita sekarang udah tahu nih parenting konten udah banyak banget, dan kita tahu kita nggak akan bisa baca semuanya, kita nggak akan bisa menerapkan semuanya, then just choose like 2 or 3 akun yang menurut kamu kredibel untuk bisa diikuti, yang menurut kamu penjelasannya tuh cocok sama kebutuhan kamu. Nah, ini juga kembali lagi ke mengenali kebutuhan kita apa. Ada orang-orang yang kebutuhannya dalam membaca itu butuh narasi yang empatik, yang merangkul. Ada juga orang-orang yang lebih butuh narasi yang lebih tegas gitu. Kayak misalnya model-model konten yang narasinya stop lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah, modelnya gitu-gitu. Ada juga orang yang cocok sama itu. Jadi kenali kebutuhanmu yang mana, dan pastikan akun yang share itu juga kredibel gitu. Ada background-nya gitu. Dan tolong dibedakan juga ya, bahwa akun yang followersnya banyak itu belum tentu pasti expert gitu, karena kadang-kadang kita lebih percaya lihat jumlah followers daripada lihat background-nya kan, kadang-kadang tuh kita kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya gitu, itu sih emang udah penyakit semuanya lah, Miss. Bukan kita sebagai parents, tapi kita sebagai apapun juga, kayaknya informasi itu udah terlalu banyak berseliweran gitu, bener. Terus hitungannya detik lagi, Miss. Suka info-info baru. Bener. Gitu. Makanya ya, itu penting sih. juga. Kenapa, Miss? Makanya penting juga untuk pilih waktunya ya. Kayak misalnya nih, Miss Melisa suka baca sharing dari aku misalnya. Suka kok, Miss. Yeay. Nah, terus nongol nih di home feed-nya Miss Melisa ada postingannya Grace Melia gitu. Judulnya misalnya dari caption awal tuh udah kelihatan, hari ini aku deket banget sama Eden misalnya gitu. Padahal saat itu Miss Melisa tuh misalnya lagi ngerasa guilty banget sama anak, ngerasa abis nyesel banget, abis marahin anak misalnya. Nah, ketika Miss Melisa lagi ada di emotional state seperti itu, baca cerita aku yang aku hari ini ngerasa berbunga-bunga karena deket dan abis main sama Eden, kan kemungkinan besar Miss Melisa tuh makin akan ngerasa ter-highlight kekurangannya sebagai ibu kan. Ngerasa kayak, ya ampun aku tuh pengen kayak jadi Miss Grace, tapi kok aku malah marah-marah gitu loh. Nah, makanya jangan baca saat itu ketika emotional state-mu sedang tidak stabil. Kan di Instagram sudah ada fitur save ya untuk kita baca kemudian. Jadi pilih-pilih waktunya juga gitu. Kalau emang energi lagi nggak cocok, emotional state lagi nggak cocok, ya nggak usah maksain harus belajar dari internet gitu. You know yourself better lah intinya, you do you gitu. Nah, ini saya baru dengar nih, kayaknya oke banget nih, soalnya kayaknya kalau kita rata-rata mah hantem aja baca, habis itu kan ya benar yang Miss Grace bilang, guilty lah, kok susah amat sih, kok gue gini, kok gue gitu, gitu, selalu ngerasa kurang gitu ya. Nah, terus ada juga nih perasaan kurang yang kemudian berkembangnya jadi gini, Miss Grace ngomong doang mah gampang. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang jadi gitu, jadi malah polanya menjadi menyalahkan orang lain.
gitu. Terus kemudian luput untuk berefleksi diri. Ya, kenapa aku harus baca saat aku lagi nggak fine-fine aja gitu. Karena memang lebih gampang menyalahkan orang lain, bukan? Ya, lempar aja langsung bisa. Bener juga ya kalau kayak gitu ya. Nah, Miss, saya mau nanya lagi nih. Berarti kan tadi kan 3 nih tantangannya yang kira-kira saya dapetin. Jadi kan awalnya kan pola asuh yang orang tua, kita kalau misalnya salah ya kita harus break supaya kan kita bisa lah menjadi orang tua yang lebih baik untuk orang tua, untuk anak kita, seperti itu ya, Miss ya. Yes. Kedua kan mengelola emosi. Ya, kurang lebihnya ya. Terus yang ketiga kan masalahnya challenge-nya itu kan internet ya. Ya, informasi lah yang terlalu overload seperti itu yang Miss bilang ya. Nah, Miss, kalau hidup nih di zaman sekarang, memang sih banyak yang kita parent yang istilahnya keluarganya bisa berdiri sendiri, jadi nggak dipengaruhin sama kakek, nenek, paman, bibi. Tapi kan Indonesia kan biasa kan, kita kan semangat gotong royong, Miss. Jadi selalu ramai gitu kan, atau mungkin tinggalnya memang masih berdekatan. Jadi pengaruh masalah parenting, aturan kita ceritanya lagi berjuang mau break the cycle lah gitu kan, mau menjadi orang tua lebih baik untuk anak kita. Tapi tiap hari si paman lah, si bibi lah, si siapa lah gini gitu tuh komentar terus gitu kan. Aduh, anak kamu cowok, kenapa sih nangis melulu? Aduh, anak cowok nggak boleh nangis gitu. Sedangkan kan itu kan against our value kan. Apalagi yang Miss Grace baru jelasin, kita harus mengenali dan mengelola gitu. Tapi tiap hari anak kita tuh dibombardir begitu, Miss, karena lingkungan gitu. Nah, itu gimana, Miss? Maksudnya 1 lawan 10 misalnya kan kalah. Kayaknya nggak 1 lawan 10 juga deh. Enggak lah, berlebihan lah ya. Berlebihan. Biasanya itu 1 lawan 2-3 lah. 2-4 deh. 2-4. Ya. Betul. Jadi yang kita perlu belajar dan kita perlu tanamkan ke anak-anak itu adalah 1, kita nggak bisa kontrol orang lain itu tadi ya. Ada hal-hal yang sifatnya itu dalam genggaman tangan kita, sehingga itu masih bisa kita change gitu, masih bisa kita yaitu control. Tapi ada hal yang di luar sini ini udah nggak bisa nih, kibarkan saja bendera putih itu gitu. Termasuk yang di sini itu adalah perkataan orang lain, perilaku orang lain, value yang diyakini sama orang lain gitu. Nah, yang di sini yang bisa kita kontrol adalah bagaimana ya supaya anak aku tetap bisa bertumbuh sesuai value yang aku yakini. Bagaimana ya supaya aku bisa mengelola emosiku, mengelola jengkelku saat si paman bibi yang nggak bener ini komennya macem-macem. Nah, ini yang bisa kita kontrol sehingga harusnya di sini kita fokusnya. Tapi kadang kita kebalik, kita fokusnya di sini. Gimana yang ngubah si paman, gimana yang ngubah mertua biar sama kayak aku parenting value-nya. Kan kebalik, yang ada kita jadi makin overwhelmed, kita makin tired, makin exhausted, dan makin ngerasa helpless. Gitu. Jadi fokusnya di sini. Gimana aku bisa mengelola emosiku, bisa lebih nyantai ketika ada paman bibi segala macam nih komen macam-macam ya, itu tadi tentang belajar mengenal dirimu sendiri dan emosimu itu gitu. Nah, kalau yang kedua tentang gimana cara anak supaya bertumbuh sesuai value yang aku yakini, teman-teman perlu percaya dan perlu tahu bahwa sebenarnya di dalam hidup anak manusia itu mereka hanya butuh at least 1 parent figure yang ngertiin mereka, yang mendengarkan mereka, yang menanamkan secure attachment sama mereka. Jadi ketika kita bisa menjadi parent figure itu, kalau di sini ada 2-3 orang yang cucu, semoga nggak apa-apa, niscaya nggak apa-apa, karena 1 dari kita ini kuat kasih ke anak. Biar kebayang, misalnya gini, Eden nangis, terus eyangnya bilang, anak cowok kan nangis, gitu misalnya ya. Nah, walaupun kita serumah sama mertua, sama eyang nih, tapi kan kita tidur nggak satu kamar juga kan ya, kita kan akan tidur terpisah kan ya. Bisa dong kita berlatih untuk percaya diri dan untuk mencari ide solusi yang bisa kita lakukan. Oke, aku akan ajak Eden masuk ke kamar deh berdua sama aku. Di situ aku jelasin. Sayang, tadi nggak enak ya pas Oma bilang anak cowok nggak boleh nangis. Kalau buat mami,
Jadi nggak apa-apa kok nangis, mami akan bantu kamu, mami akan dengerin kamu, kalau kamu mau dipeluk, mami peluk. Bisa kan kayak gitu loh. Jadi let's find out what we can do instead of what we cannot do gitu. Oke. Benar juga itu, benar. Iya, thank you Miss buat insight-nya. Iya, karena kan kita sekarang ya gitu deh, kebanyakan informasi benar, kebanyakan perkataan orang benar, terus mungkin kita kalau yang new parents, new young parents ya, dengan segala informasi berlebih itu kan, katanya nggak usah kata mengenai parenting style, mengenai obat aja kan Miss, anak sakit, yang satu bilang pakai ini, pakai itu, semua beda-beda kan Miss. Tapi sorry nih agak keluar sedikit dari topik. Sebenarnya awalnya Miss Grace Melia tuh bisa muncul play-based parenting tuh gimana Miss? Jadi penasaran asal muasalnya gitu. Itu tuh gara-gara tahun 2019 aku belajar tentang play terapi itu ya, dan disitulah ternyata aku banyak berproses, banyak healing journey aku banyak di situ yang pas untuk aku, intinya gitu. Sehingga aku sangat jatuh cinta sama the power of play, dan aku benar-benar ngelihat sendiri bahwa ternyata bermain itu menumbuhkan connection itu sedemikian dahsyatnya impact-nya dalam hubungan aku sama anakku gitu. Yang tadinya dia nurut karena dia takut, sekarang tuh nggak gitu ya, dia ada nggak nurutnya juga masih ada yang namanya anak-anak. Tapi ketika dia nurut bukan karena takut lagi, tapi karena dia inget gitu, aku kan nggak boleh nonton YouTube lama-lama biar mataku nggak sakit dan lain sebagainya gitu. Dan benar-benar kerasa banget. Mungkin itu note sedikit juga untuk teman-teman yang nonton, bahwa healing journey kalau memang butuh bantuan profesional gitu, pilihlah yang pas dan nyaman buat diri kamu, karena ada banyak banget kan, ada psikolog, ada psikiater, psikoterapis pun macam-macam ya, ada hipnoterapis, ada play terapis, art and creative art terapis gitu, jadi macam-macam. Oke. Miss, karena Miss jadi ngomong, play terapis itu hanya untuk anak atau bisa juga untuk dewasa? Sebenarnya untuk all age. Suami aku juga pernah jadi klien kok, untuk lansia, kakek nenek, oma opa kita tuh itu juga bisa. Cuman depends on apakah terapisnya itu sudah mampu untuk menghandle klien dewasa. Kayak misalnya aku nih belum mampu handle klien dewasa. Aku baru bisa handle tuh klien sampai usianya 16 tahun. Tuh. Tapi kalau pertanyaannya play terapi bisa untuk usia berapa, itu all age. Tapi minimal 4 tahun. Oke. Sip lah kalau begitu, Miss. Iyalah, saya rasa hari ini kita juga cukup banget nih dapat insight-nya dari Miss Grace mengenai challenges-nya, top 3 bahkan, terus juga solusinya bahkan, terus insight yang kecil-kecil yang daily practice-nya juga Miss Grace udah sharing banyak banget gitu. Semoga ya berguna ya untuk semuanya yang nonton video ini gitu ya, Miss ya. Amin. Mungkin nggak langsung akan ada perubahan yang sangat terasa ya, karena ini kita bicara hanya 45 menitan gitu. Tapi semoga ini jadi pintu informasi lah, pintu kesadaran gitu. Dan nanti teman-teman yang nonton akan meneruskan kesadaran ini untuk belajar di tempat lain, belajar sama Miss Astrid mungkin dan teman-teman yang lain. Iya, sebenarnya aku mau nanya Miss, satu pesan untuk teman-teman yang nonton biar terus semangat belajar kayak Miss Grace, itu ada nggak Miss? Nggak mungkin akan terus semangat dan punya energi untuk belajar kalau kamu nggak mengisi emotional bank account-mu dengan baik gitu. Kalau tangki emosi kamu tuh kosong, nggak pernah direfill juga, selain nggak akan ada energi untuk belajar, juga nggak akan ada energi untuk jadi orang tua yang lebih sabar. Jadi di masa ini, apalagi di masa masih pandemi ini, self-care itu sangat penting. Bangunlah 10-15 menit lebih pagi daripada biasanya. Bukan untuk langsung beres-beres rumah atau langsung bangunin anak atau suami, but have time for yourself. Entah ngopi, ngeteh, dengerin lagu, pakai oil, dan kasih affirmation. Terima kasih tubuh, hari ini kita mau mulai hari yang baru. Yuk kita enjoy hari ini. Teman-teman juga boleh cari ya research-nya tentang positive affirmation dalam kesehatan mental emosional kita. Ternyata itu sangat bermanfaat.
Itu modal sedikit tapi untuk segalanya ya, Miss. Mungkin akan terasa aneh kalau baru pertama kali dilakuin, kayak ngomong sama diri sendiri kayak ngomong sendiri kayak aneh gitu. But ya itulah karena kita nggak terbiasa ya. Jadi memang tentunya butuh waktu hanya untuk merasa nyaman dan merasa nggak aneh. Coba dulu, jangan langsung skeptis. Ya, boleh. Aku yang akan nyoba duluan nantinya. Termasuk pas malam-malam ya, kalau mau tidur itu sentuh tubuhnya, apalah kepala atau apa. Thank you for today. You did the best you could today and that's enough. Itu kan relieving banget ya, berasa ada yang konten. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini dan itu sudah cukup. Besok kita bisa lanjutin lagi. Thank you, Miss, untuk masukannya, Miss. Kita semua harus rame-rame coba ya for the better future, better us, better kids, better children, better world mungkin. Ya. Oke, kalau gitu, Miss, kita tutup dulu sesinya untuk saat ini. Thank you for watching and thank you, Miss Grace Melia, untuk semuanya, untuk insight-nya dan untuk sharing-nya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye.